Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin melakukan sebuah proyek di sebuah kos-kosan dengan pengelola yang bernama Alif, dan saya sendiri dengan nama Muhammad Fauzan Al-Sidi dan NIM 240502112 dan rekan saya. Dan saya Tengku Nazarilisha dengan NIM 240502115. Saya Hanamia Ayu Azara dengan NIM 240502159. Dan saya Kirani Amelda Alivia dengan NIM 240502227. Saya Cinta Zahira dengan NIM 240502070. Dan saya Ayu Nirmala dengan NIM 240502010. Dan saya Nefertiti Amal Lingkungan dengan NIM 240502072. Dan saya Ayu Sinaga dengan NIM 240502017. Oke Alif, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mewawancarai terkait masalah etika bisnis di kos daerah sini. Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu, usaha kos ini kira-kira beroperasinya dari kapan? Kos ini sudah berdiri sejak 2006, berarti sudah 20 tahun. Tapi baru saya kelola sendiri secara saya pribadi sejak 3 tahun yang lalu. Oh, berarti ini kayak dari orang tua gitu ya? Betul, ini adalah bisnis keluarga kami. Kira-kira di daerah di kos ini ada sistem pengelolaannya nggak antara pemilik kos dan pengelola gitu? Mungkin ini karena bisnis keluarga ya, mungkin hanya sebatas interaksi saja antara saya sini selaku pengelola, kan saya di sini sebagai cucunya, dengan nenek saya sebagai pemilik kosnya gitu. Jadi kayak ibaratnya masih yang bantu-bantu gitu lah ya? Betul sekali. Oke. Kira-kira ada nggak peraturan yang berlaku di kos ini? Mungkin kalau untuk aturan yang baku ya di sini tidak ada, tapi ada peraturan mungkin yang tidak tertulis juga. Di sini juga mereka menjaga sopan santun mereka aja sudah cukup. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana biasanya pemilik itu nyampain aturan kepada pengelolanya gitu? Mungkin dari pemilik pengelola hanya sebatas ucapan saja, atau dari ya seperti telepon atau chat dari WA, karena kadang pemiliknya ini berada di tempat yang lain di Medan ini. Oke, paham. Nah, untuk apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik dan pengelola terkait aturan kos itu sendiri? Mungkin ada kadang sesekali beberapa, mungkin karena saya juga sebagai pengelola lupa menyampaikan, dan beberapa jadi terjadinya miskomunikasi antara pengelola dan pemilik kos. Kemudian untuk apakah terdapat aturan terkait jam malam atau kebisingan di kos? Untuk terkait jam malam sih di kos kami tidak ada, karena sebenarnya di kos kami ini membebaskan anak kos kami untuk keluar pergi malam. Tapi mereka sendiri sebagai anak kos juga tahu beberapa aturan di sini yang secara tidak tertulis, karena ya berkaitan juga dengan adab etika di lingkungan kos ini begitu. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah pernah terjadi pelanggaran aturan oleh penghuni seperti membuat keributan yang mengganggu tetangga atau warga sekitar? Mungkin untuk mengganggu, mengalami keributan sih pernah sih terjadi seperti itu. Lalu bagaimana respon pengelola ketika terjadi keributan tersebut? Mungkin kalau dari saya sendiri selaku pengelola hanya menegur secara halus. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah pernah ada nih teguran dari pihak luar seperti tetangga sekitar? Mungkin untuk dari luar juga ada, saya selaku pengelola pernah juga ditegur oleh tetangga sekitar juga satpam perihal keributan yang pernah terjadi di sini, karena memang di lingkungan sekitar kos ini banyak orang yang sudah tua, orang yang sudah lansia, jadi mereka kadang merasa terganggu jika adanya keributan di sekitar sini begitu. Dari pengelolanya sendiri nih, bagaimana nih tindakan yang diambil untuk mencegah kejadian yang serupa itu nggak terulang lagi? Mungkin kalau dari saya sendiri selaku pengelola juga mengingatkan kembali kepada anak-anak kos yang kos di tempat saya untuk tetap menjaga etikanya, terlebih lagi di sekitar lingkungan ini kan banyak lansia-lansia juga, agar mereka ingat juga jika terjadi terulang lagi saya akan menegurnya lagi secara lebih keras, begitu sih dari saya selaku pengelola. Selanjutnya nih, apakah di sini apakah ada aturan tertulis gitu? Untuk aturan tertulis sendiri sih tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 dari mata kuliah etika bisnis yang kemarin menjalankan proyek di sini. Di sini kami sudah membawa solusi yang ingin kami terapkan di kos-kosan ini. Yang pertama permasalahannya kan terkait peraturan kos ya, yang penghuni kos bisiknya di tengah malam itu kan. Nah, di sini kami telah membuat peraturan dan beserta sanksi pelanggaran yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Di sini peraturannya yang pertama itu setiap penghuni wajib menjaga sikap sopan, saling menghormati, dan menjaga kenyamanan bersama di lingkungan kos. Yang kedua ini, semua informasi dan pengumuman resmi akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi penghuni wajib memperhatikan setiap informasi yang diberikan. Jadi di sini kami telah membuat grup WhatsApp juga. Nanti bisa kami masukkan Bapak selaku pengelola kos, dan anggota kosnya, penghuni kosnya, nanti kami masukkan ke grup untuk sebagai
untuk membicarakan peraturan-peraturan di situ. Lalu selanjutnya penghuni wajib mematuhi seluruh aturan kos yang telah disepakati sejak awal masuk kos. Nanti kami telah membuat surat perjanjian untuk yang mau masuk kos, nanti di situ bisa menandatangani peraturan-peraturan yang telah dibuat gitu. Lalu yang selanjutnya jam tenang ini ada berlaku mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi di jam tersebutlah penghuni ini dilarang membuat keributan gitu, kayak memasang musik yang terlalu keras, lalu melakukan kegiatan yang mengganggu penghuni lain di jam tersebut. Lalu yang kelima ini ada penghuni wajib menjaga kebersihan kamar masing-masing serta lingkungan kos. Lalu yang keenam ini, jika ada tamu wajib menjaga ketertiban dan tidak memperbolehkan mengganggu kenyamanan penghuni lain. Yang ketujuh ini, penghuni dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, merusak fasilitas kos, atau mengganggu keamanan lingkungan. Yang kedelapan, jika ada keluhan, penghuni wajib menyampaikan langsung kepada pengelola secara baik dan sopan atau melalui link G-form yang telah disediakan. Jadi di sini kami juga telah menyediakan link G-form sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan gitu. Jika tidak mau langsung ngechat ke pengelolanya gitu. Jadi selanjutnya juga di sini yang ke-9 ada penghuni yang melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. Lalu yang terakhir, dengan tinggal di kos ini berarti penghuni dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh peraturan yang berlaku. Di sini pelanggarannya, sanksi pelanggarannya di sini yang pertama itu pelanggaran pertama akan diberikan teguran secara lisan aja dari pengelola kosnya. Lalu yang kedua ini kalau masih diulangi, penghuni kos akan memberikan teguran secara chat pribadi ataupun di grup WhatsApp-nya langsung gitu. Yang disampaikan tadi juga ya. Iya. Lalu yang ketiga ini, jika telah diberikan teguran penghuni masih melanggar aturan, penghuni kos ini, pengelola kos ini akan menghubungi orang tua atau wali penghuni gitu, supaya orang tuanya ini yang menegur anaknya secara langsung gitu. Lalu yang keempat ini, penghuni yang membuat keributan terus-menerus, udah ditegur berkali-kali pun tidak jera juga, maka akan diminta untuk keluar dari kos gitu kan, karena mengganggu ketenangan penghuni kos lain gitu kan. Lalu yang selanjutnya, penghuni yang merusak fasilitas kos wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan tersebut. Lalu yang terakhir, semua sanksi ini diberikan secara adil untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan kos. Di sini kami juga udah buat surat perjanjian supaya lebih berkomitmen secara fisik tentang kesediaan mematuhi peraturan. Jadi kami di sini berharap pemilik kos atau pengelola kos bisa memberikan surat perjanjian pada penghuni baru atau penghuni lama juga, supaya ada komitmen fisiknya kalaupun mereka ingin dan bersedia mematuhi peraturan yang udah kami bantu buat. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai pengelola kos, sangat berterima kasih atas telah dibuatnya tadi ada seperti aturan-aturan yang telah disampaikan yang sebelumnya, bahwasannya sebelum seperti yang saya sampaikan kemarin lebih banyak aturan tak tertulisnya. Mungkin karena ada lagi aturan yang tertulis ini ditambah lagi ada surat perjanjian ini, membuat nanti penghuni kos di sini dapat lebih nyaman lagi untuk tinggal di sini, karena apalagi karena surat perjanjian ini kan ibaratnya bukti sah lah bahwasannya mereka berkomitmen untuk menjaga kenyamanan di lingkungan kos ini. Sebelumnya tentang miskomunikasi, di sini kami telah membuat kebijakan sesuai permasalahan yang ada, dan kami sudah memisahkan kebijakan antara pemilik kos dan pengelola. Nah, untuk kebijakan pemilik kos, yang pertama, pemilik kos bertanggung jawab menetapkan aturan dan kebijakan utama kos. Kemudian yang kedua, pemilik wajib menyampaikan seluruh aturan kos secara jelas kepada pengelola sebelum diterapkan kepada penghuni. Kemudian yang ketiga, pemilik dan pengelola harus menggunakan suatu jalur komunikasi yang sama agar informasi yang diberikan kepada penghuni tidak berbeda. Kemudian yang keempat, jika ada perubahan aturan, pemilik wajib memberitahukan kepada pengelola terlebih dahulu sebelum disampaikan ke penghuni kos. Kemudian yang kelima, pemilik tidak diperbolehkan memberikan aturan tambahan langsung kepada penghuni tanpa sepengetahuan pengelola. Yang keenam, pemilik wajib mendukung pengelola dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kos. Kemudian yang ketujuh, pemilik menerima laporan rutin dari pengelola terkait kondisi kos dan permasalahan penghuni. Lalu untuk kebijakan pengelola kos, yang pertama, pengelola bertanggung jawab menjalankan aturan dan operasional kos sehari-hari. Kemudian yang kedua, pengelola wajib menyampaikan seluruh informasi resmi melalui grup WhatsApp kos agar semua penghuni menerima informasi yang sama. Baru yang ketiga, pengelola wajib bersikap adil kepada seluruh penghuni tanpa membedakan satu sama lain. Yang keempat, pengelola wajib menindaklanjuti keluhan atau laporan penghuni dengan baik dan sopan. Yang kelima, pengelola wajib menjaga komunikasi yang jelas dengan pemilik kos agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Lalu yang keenam, pengelola wajib memberikan teguran kepada penghuni yang melanggar aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, pengelola wajib menjaga data dan privasi penghuni kos dengan baik. Lalu yang ke-8, pengelola wajib melakukan pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kos secara rutin. Demikian untuk membedakan kebijakan pemilik kos sama kebijakan pengelola kos. Oke, mungkin dari saya sendiri ya di sini selaku pengelola kos, saya sangat berterima kasih karena adanya kebijakan yang dari yang saudara mahasiswa sampaikan, karena seperti yang disebutkan di awal kan mungkin karena kurangnya juga miskomunikasi yang telah dibahas pada masalah sebelumnya ini, dengan adanya kebijakan ini mungkin bisa membuka
membuka komunikasi yang lebih bagus lagi antar pemilik dan pengelola sehingga bisa terjalinnya pengelolaan kos ini dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih.